Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam mendeteksi permasalahan anak. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Wahyu Adi Setiawan, NIM A5102002227. Kemudian Apria Ika Rengganis, NIM A5102002228. Kemudian Aderiani dengan NIM A5102002256. Dan Alifiah Syafaatun dengan NIM A5102000328. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan salah satu cara guru untuk membantu siswa membantu merencanakan kegiatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki oleh siswa. Ciri-ciri pendekatan individual. Yang pertama, guru melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap siswa di kelas dengan memberikan kesempatan untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang kedua, guru harus peka melihat perbedaan sifat-sifat dari semua anak secara individual. Yang ketiga, guru berperan penting sebagai fasilitator dan pembimbing agar peserta didik dapat lebih terkontrol dalam pembelajaran. Yang keempat, guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang menarik di depan kelas. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak, serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Contoh pendekatan kelompok. Misalnya, anak didik dibiasakan hidup bersama dengan bekerja sama dengan kelompok, sehingga akan menyadari bahwa dirinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang mempunyai kelebihan akan membantu mereka yang kekurangan. Begitu juga sebaliknya, hal ini akan menimbulkan persaingan yang positif sesama peserta didik. Pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Contoh pendekatan edukatif. Misalnya ketika lonceng tanda masuk kelas telah berbunyi, anak-anak berbaris di depan pintu masuk dan ketua kelas diperintahkan untuk mengatur barisan. Kemudian guru berdiri sambil mengontrol mereka. Semuanya dipersilakan masuk kelas satu persatu menyalami guru dan mencium tangan guru sebelum dilepas. Akhirnya semua anak masuk dan pelajaran pun dimulai. Pendekatan bervariasi. Pendekatan variasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Contoh pendekatan bervariasi. Misalnya, permasalahan anak didik yang tidak disiplin dan anak didik yang suka bicara akan berbeda cara pemecahannya dan menghendaki pendekatan yang berbeda pula. Demikian juga halnya terhadap anak didik yang membuat keributan. Di sini guru dapat menggunakan teknik pemecahan masalah dengan pendekatan variasi. Yang kelima yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan pendekatan gaya mengajar untuk menyentuh perasaan yang mengharukan dengan tujuan menggugah perasaan dan emosi siswa agar mampu mengetahui, memahami, dan menerapkan materi pelajaran yang diperolehnya. Penerapan pendekatan emosional. 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. 2. Guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai maupun merencanakan proses pembelajaran. Ketiga, guru harus memahami segala sesuatu yang berhubungan baik dengan sistem nilai masyarakat maupun dengan kondisi psikologis dan fisiologis siswa, yang kesemuanya itu terkandung dalam kurikulum sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki. Yang keempat, guru harus mampu merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh. Yang keenam, pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pendekatan yang mempergunakan rasio di dalam memahami dan menerima suatu ajaran yang diberikan. Tujuan pendekatan rasional. Tujuan dari pendekatan rasional yaitu membantu individu mengatasi problem-problem perilaku dan emosi mereka untuk membawa mereka ke kehidupan yang lebih bahagia, lebih sehat, dan terpenuhi. Karakteristik pendekatan rasional emotif. Yang pertama, aktif direktif, artinya
bahwa dalam hubungan konseling-konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Kedua, kognitif eksperiencial. Artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari siswa dan berintikan pemecahan masalah yang rasional. Lalu yang ketiga, emotif experiential. Artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi siswa dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Yang keempat, behavioristik. Artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku siswa. Kemudian, teknik atau penerapan pendekatan rasional. Menyadarkan siswa bahwa pemecahan masalah yang dihadapinya merupakan tanggung jawab sendiri. Mengajak siswa menghilangkan cara berpikir dan gagasan yang tidak rasional, mengembangkan pandangan-pandangan yang realistis dan menghindarkan diri dari keyakinan yang tidak rasional. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.